Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lakusa Dinara Safi dengan nomor induk mahasiswa 22515060711109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang dimana berjudul Eksplorasi Perspektif Siswa terhadap Relevansi dan Manfaat Pembelajaran Berbasis Proyek di Dunia Nyata untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah pada kelas B. Untuk selanjutnya di sini saya akan membahas terkait daftar isi yang nantinya saya akan bahas. Yang pertama adalah latar belakang, lalu rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, penelitian sebelumnya, kajian teori dan juga metodologi. Baik, untuk yang pertama di sini adalah latar belakang. Project Based Learning atau biasa disingkat dengan PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media utama untuk mengembangkan pemahaman teori dan keterampilan praktis siswa. Pendekatan ini mendorong kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi siswa, menjadikannya relevan di era digital dengan adaptasi teknologi. Meski memberikan banyak manfaat, PJBL menghadapi tantangan seperti keterbatasan waktu guru dalam menyusun proyek dan kurangnya kolaborasi antar siswa. Perspektif siswa tentang relevansi PJBL dalam kehidupan nyata menunjukkan pentingnya pendekatan ini dalam membangun keterampilan pemecahan masalah dan kerjasama. Penerapan PJBL yang lebih inovatif dan sesuai dengan dunia digital dapat meningkatkan efektivitas dan relevansinya di masa depan. Lalu yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana perspektif siswa tentang relevansi dan manfaat pembelajaran pemrograman berbasis proyek yang menggunakan aplikasi di dunia nyata. Lalu yang kedua adalah apa saja tantangan dan faktor yang mempengaruhi pemahaman dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran program berbasis proyek dengan penerapan di dunia nyata. Lalu tujuannya adalah yang pertama menjelaskan bagaimana metode Project Based Learning atau PJBL untuk memahami perspektif siswa mengenai relevansi dan manfaat dari pembelajaran pemrograman berbasis proyek yang menggunakan aplikasi di dunia nyata. Lalu yang kedua adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pembelajaran pemrograman berbasis proyek dengan aplikasi di dunia nyata. Lalu untuk manfaatnya adalah penelitian ini memberikan kontribusi teoritis pada kajian PJBL dalam pembelajaran pemrograman berbasis aplikasi di dunia nyata dan membantu institusi pendidikan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri. Secara praktis, penelitian ini menjadi panduan bagi guru untuk merancang proyek yang meningkatkan motivasi siswa dan keterampilan praktis mereka. Bagi siswa, penelitian ini menumbuhkan pemahaman tentang relevansi keterampilan pemrograman dan kesiapan menghadapi dunia kerja. Penelitian ini juga membantu institusi pendidikan mengatasi kendala implementasi PJBL seperti keterbatasan waktu dan kolaborasi. Dengan demikian, PJBL dapat diterapkan secara lebih efektif dan konsisten. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada eksplorasi perspektif siswa terhadap pembelajaran pemrograman berbasis proyek dengan aplikasi di dunia nyata, khususnya dalam konteks pendidikan menengah atau pendidikan tinggi yang menerapkan metode Project Based Learning. Penelitian ini hanya akan mengkaji persepsi siswa mengenai relevansi dan manfaat pembelajaran berbasis proyek serta tantangan yang mereka hadapi dalam memahami konsep pemrograman melalui penerapan proyek-proyek nyata. Faktor-faktor lain yang tidak berkaitan langsung dengan persepsi siswa, seperti aspek teknis implementasi program atau penilaian keberhasilan proyek dari sudut pandang institusi atau pengajar, tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini. Selain itu, penelitian ini terbatas pada data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan observasi tanpa mengukur efektivitas PJBL secara kuantitatif dalam meningkatkan performa akademik siswa. Nah, di sini ada penelitian sebelumnya yang dimana saya mengambil peneliti dari Irodatul Hasanah, Wulandari dan Erika dengan metode penelitian tindakan kelas atau PTK, Systematic Literature Review, Systematic Literature Review. Yang dimana hasil dari Irodatul Hasanah ini, penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL ini meningkatkan hasil belajar siswa kelas 1 SD dengan presentasi siswa yang mencapai nilai di atas KKM. Lalu untuk Wulandari menghasilkan mengidentifikasi manfaat PJBL dalam pendidikan termasuk pengembangan keterampilan praktis dan pemahaman konsep yang lebih dalam serta motivasi belajar yang tinggi. Lalu untuk Erika, hasilnya adalah menemukan bahwa penggunaan media sosial dalam PJBL dapat meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas siswa di tingkat SMK. Lalu di sini saya ada mengambil juga peneliti atas nama Nining Maria Ningsi dan juga Aprilia Eka Artinta. Dengan Nining ini
kualitatif berbasis studi pustaka, dan untuk Aprilia menggunakan penelitian deskriptif, yang dimana peneliti Nining ini menunjukkan bahwa penerapan PJBL secara signifikan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa serta sikap positif terhadap pembelajaran. Lalu untuk Aprilia menghasilkan pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan pemahaman materi pelajaran dan mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam konteks pembelajaran PPKN. Nah, di sini juga ada kajian teori yang dimana pertama adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, menurut Thomas, pada tahun 2000, PJBL adalah model pembelajaran inovatif yang menekankan keberpusatan siswa dalam proyek berbasis masalah nyata. Melalui investigasi mendalam, kolaborasi, dan keputusan mandiri, siswa membangun pengetahuan dan menghasilkan produk yang bermakna. Model ini mendorong berpikir kritis dan kreatif sekaligus mengembangkan keterampilan relevan untuk di dunia nyata. Lalu yang kedua adalah relevansi dan manfaat PJBL. Menurut Daryanto, PJBL meningkatkan motivasi siswa dengan melibatkan mereka langsung dalam proses yang relevan dengan kehidupan nyata. Namun, pada penelitian Hasanah et al. Menemukan bahwa model ini juga membantu siswa mengembangkan keterampilan seperti pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas. Dengan mengaitkan pembelajaran pada proyek nyata, PJBL mampu membuat siswa lebih memahami dan mengaplikasikan konsep yang diajarkan. Lalu yang terakhir adalah perspektif siswa terhadap PJBL. Menurut Octavian, Mariani, dan Daryanto, banyak siswa merasa bahwa PJBL membuat mereka lebih aktif dan memahami materi melalui keterlibatan langsung dalam proyek. Namun, sebagaimana diungkapkan Trianto dan Madewena, beberapa siswa menghadapi kesulitan dalam kerjasama kelompok atau kurang percaya diri menyampaikan ide. Memahami perspektif siswa sangat penting agar pengajaran PJBL dapat disesuaikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif sendiri ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Lalu di sebelah kiri ini ada alur yang akan dilaksanakan saat melakukan penelitian kualitatif, yang dimana dimulai pada bagian mulai dan akan selesai pada bagian selesai. Untuk selanjutnya di sini pada metodologi ada dua bagian, yaitu pengumpulan data dan prosedur penelitian. Pada pengumpulan data, penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka dengan menganalisis jurnal ilmiah terbitan 5 tahun terakhir yang relevan dengan pembelajaran berbasis proyek dan perspektif siswa. Prosesnya meliputi identifikasi jurnal, analisis konten untuk menemukan tema, dan sintesis data guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Jurnal dipilih berdasarkan kriteria peer-reviewed, fokus pada PJBL menyoroti perspektif siswa dan tersedia dalam teks lengkap. Pencarian dilakukan melalui basis data seperti Google Scholar, ResearchGate, dan Springer, dan juga menggunakan Mendeley. Lalu untuk prosedur penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen untuk mengkaji perspektif siswa terhadap PJBL. Data diperoleh dari jurnal ilmiah relevan dianalisis melalui reduksi, pengelompokan tematik, dan sintesis temuan. Menurut Bowen 2009, analisis dokumen adalah metode sistematis untuk mengevaluasi informasi, sedangkan triangulasi dilakukan untuk memastikan validitas data. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang relevansi dan manfaat PJBL di dunia nyata. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan salah penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.